Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazhira dengan NIM 2203246. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang quality management atau bisa disingkat jadi TQM. TQM adalah salah satu konsep penting dalam manajemen mutu modern yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan di seluruh dunia. Mari kita mulai dari sejarahnya. TKM lahir pada tahun 1950-an di Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Dua tokoh penting di balik konsep ini adalah Edward Deming dan Joseph Juran, yaitu membantu Jepang membangun kembali industrinya dengan fokus pada mutu efisiensi. Nah, kemudian pada tahun 1970-an, Jepang berhasil menguasai pasar dunia lewat produk otomotif seperti Toyota dan Honda berkat penerapan TKM. Kesuksesan Jepang ini akhirnya menarik perhatian negara barat. Pada tahun 1980-an, Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Kini konsep TKM tidak hanya digunakan di industri manufaktur, tetapi juga di sektor jasa, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian dan agribisnis. Secara sederhana, Total Quality Management atau strategi manajemen yang berfokus pada kualitas total dari produk atau layanan dengan tujuan utama memuaskan konsumen. Dalam TKM, semua anggota perusahaan dari pimpinan sampai karyawan berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Artinya, kualitas bukan hanya tanggung jawab satu bagian saja, tetapi tanggung jawab semua orang di organisasi. Selain itu, TKM juga berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga perusahaan dapat mencapai kesuksesan jangka panjang. TKM memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu memberikan produk dan layanan yang berkualitas sesuai selera konsumen. Yang kedua yaitu membangun loyalitas pelanggan terhadap merek perusahaan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana kerja yang nyaman, produktif dengan membagikan tugas dan standar kerja yang jelas. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Manfaat penerapan TKM sangat luas. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu hasil produksi terhindar dari kesalahan atau cacat. Yang ketiga yaitu waktu kerja mesin dan tenaga manusia menjadi lebih optimal. Yang keempat yaitu hemat bahan baku karena semua proses direncanakan dengan baik. Yang kelima yaitu hubungan jangka panjang dengan pelanggan bisa terjalin karena produk sesuai keinginan mereka. Dan yang keenam yaitu komitmen karyawan meningkat karena tumbuh rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja. Nah, sekarang kita masuk ke elemen-elemen pokok dalam TKM. Ada 8 elemen penting yang harus diterapkan agar TKM berjalan efektif. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Nah, pelanggan adalah pusat dari semua kegiatan perusahaan. Semua proses harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Yang kedua yaitu memperhatikan proses TKM, menekankan pentingnya proses dari awal sampai akhir, dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, yang ketiga yaitu integrasi sistem. Semua visi, misi, dan kebijakan perusahaan harus saling terhubung agar dipahami oleh seluruh karyawan. Yang keempat yaitu keterlibatan seluruh karyawan. Setiap individu berperan penting. Perusahaan yang sukses dengan TKM biasanya rutin melakukan pelatihan untuk karyawannya. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan keberlanjutan. TKM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan.
TKM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TKM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TKM juga memiliki beberapa prinsip dasar antara lain. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua yaitu keterlibatan semua orang. Yang ketiga yaitu pendekatan proses. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, pengembalian keputusan dan berbasis data. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat. Dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TKM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Check mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Add menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TKM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TKM tersebut. Yang keempat, komitmen pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TKM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari total quality management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance menjamin mutu agar tetap konsisten, baik. Selanjutnya continuous improvement, inovasi dan efisiensi tanpa henti. Yang keempat yaitu employee empowerment, pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Yang kelima yaitu customer satisfaction, tujuan akhir dari TKM adalah kepuasan pelanggan. Jika semua komponen ini berjalan beriringan, perusahaan akan memiliki daya saing yang tinggi dan kualitas produk yang terjamin. Astagfirullah. Sebagai penutup, mari kita simpulkan. Total Quality Management atau TQM bukan hanya strategis teknis, melainkan sebuah filosofi kerja. TQM menekankan bahwa kualitas bukan hasil kebetulan, tapi hasil dari perencanaan, komitmen, dan keterlibatan semua pihak.
Perusahaan yang menerapkan TKM dengan baik akan memiliki budaya kerja yang positif, hubungan yang baik dengan pelanggan, serta daya saing yang penting di pasar global. Jadi, jika ingin sukses jangka panjang, jangan hanya fokus pada keuntungan, tapi juga pada mutu dan kepuasan pelanggan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Semoga video ini membantu kalian memahami makna dan penerapan Total Quality Management secara menyeluruh. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. TKM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TKM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TKM juga memiliki beberapa prinsip dasar antara lain. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua yaitu keterlibatan semua orang. Yang ketiga yaitu pendekatan proses. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, pengembalian keputusan dan berbasis data. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat. Dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TKM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Check, mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Add, menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TKM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TKM tersebut. Yang keempat, komitmen pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TKM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari Total Quality Management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance, menjamin mutu agar tetap konsisten, yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. TKM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta.
Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TQM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TQM juga memiliki beberapa prinsip dasar antara lain. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua yaitu keterlibatan semua orang. Yang ketiga yaitu pendekatan proses. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, pengembalian keputusan dan berbasis data. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat. Dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TQM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Check, mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Add, menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TQM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TQM tersebut. Yang keempat, komitmen pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TQM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari total quality management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance menjamin mutu agar tetap konsisten, yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. TQM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TQM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TQM juga memiliki beberapa prinsip dasar antara lain. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua yaitu keterlibatan semua orang. Yang ketiga yaitu pendekatan proses. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan.
Yang kelima, pengembalian keputusan dan berbasis data. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat. Dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TKM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Check, mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Add, menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TKM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TKM tersebut. Yang keempat, komitmen pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TKM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari total quality management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance menjamin mutu agar tetap konsisten, yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. TKM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TKM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TKM juga memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua yaitu keterlibatan semua orang, yang ketiga yaitu pendekatan proses, yang keempat perbaikan berkelanjutan, yang kelima pengembalian keputusan dan berbasis data, yang keenam kepemimpinan yang kuat, dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TKM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Check, mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Add,
menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA, PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TKM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TKM tersebut. Yang keempat, komitmen pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TKM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari Total Quality Management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance menjamin mutu agar tetap konsisten, yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. TKM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TKM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TKM juga memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua yaitu keterlibatan semua orang, yang ketiga yaitu pendekatan proses, yang keempat perbaikan berkelanjutan, yang kelima pengembalian keputusan dan berbasis data, yang keenam kepemimpinan yang kuat, dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TKM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Check mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Act menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TKM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TKM tersebut. Yang keempat, komitmen
pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TKM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari total quality management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance menjamin mutu agar tetap konsisten, yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. TKM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TKM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TKM juga memiliki beberapa prinsip dasar antara lain. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua yaitu keterlibatan semua orang. Yang ketiga yaitu pendekatan proses. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, pengembalian keputusan dan berbasis data. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat. Dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TKM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Check, mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Act, menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TKM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TKM tersebut. Yang keempat, komitmen pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TKM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari total quality management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance menjamin mutu agar tetap konsisten, yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. TKM menuntut adanya continuous improvement,
perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TQM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TQM juga memiliki beberapa prinsip dasar antara lain. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua yaitu keterlibatan semua orang. Yang ketiga yaitu pendekatan proses. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, pengembalian keputusan dan berbasis data. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat. Dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TQM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Check, mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Add, menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TQM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TQM tersebut. Yang keempat, komitmen pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TQM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari total quality management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance menjamin mutu agar tetap konsisten, yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. TQM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TQM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TQM juga memiliki beberapa prinsip dasar antara lain.
Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua yaitu keterlibatan semua orang. Yang ketiga yaitu pendekatan proses. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, pengembalian keputusan dan berbasis data. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat. Dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TKM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Check, mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Add, menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TKM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TKM tersebut. Yang keempat, komitmen pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TKM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari total quality management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance menjamin mutu agar tetap konsisten, yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. TKM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TKM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TKM juga memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua yaitu keterlibatan semua orang, yang ketiga yaitu pendekatan proses, yang keempat perbaikan berkelanjutan, yang kelima pengembalian keputusan dan berbasis data, yang keenam kepemimpinan yang kuat, dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TKM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do,
mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Cek, mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Add, menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TKM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TKM tersebut. Yang keempat, komitmen pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TKM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari total quality management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance menjamin mutu agar tetap konsisten, yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. TKM menuntut adanya continuous improvement, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Semua kebijakan harus diambil berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Informasi harus tersampaikan dengan baik ke seluruh karyawan. Setiap perubahan sistem atau kebijakan wajib didokumentasikan secara terbuka. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan strategis dan sistematik. TKM bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan melalui rencana dan sistem kerja yang terukur sesuai visi dan misi perusahaan. Selain elemen pokok, TKM juga memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua yaitu keterlibatan semua orang, yang ketiga yaitu pendekatan proses, yang keempat perbaikan berkelanjutan, yang kelima pengembalian keputusan dan berbasis data, yang keenam kepemimpinan yang kuat, dan yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. TKM juga memiliki perangkat penting yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, merencanakan dan menganalisis masalah, lalu menentukan solusi. Do, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Check, mengevaluasi hasil untuk mengetahui efektivitasnya. Add, menerapkan hasil perbaikan ke dalam proses baru dan terus mengulang siklus ini. Siklus PDCA ini memastikan bahwa perusahaan tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Agar pelaksanaan TKM bisa dinilai berhasil, ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan, di antaranya yang pertama itu kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk yang diberikan. Yang kedua yaitu struktur tim kerja. Nah, dilihat apakah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah
profesional. Yang ketiga yaitu keterlibatan pengawal. Nah, semakin tinggi keterlibatan, semakin sukses penerapan TKM tersebut. Yang keempat, komitmen pekerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menjaga mutu dengan baik. Yang kelima yaitu kualitas perencanaan. Perencanaan yang matang menentukan arah TKM. Dan yang keenam yaitu pendidikan dan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan standar mutu yang diinginkan. Komponen utama dari total quality management meliputi quality control, yaitu pengendalian mutu agar hasil sesuai standar, quality assurance menjamin mutu agar tetap konsisten,